Dan kalian tahu kenapa alasannya dia menolak? Karena alasannya adalah dia menjadi seorang peramal kehidupan. Dengan kita punya mental yang kayak peramal kayak gitu, yang kerjaannya meramal masa depan, memprediksi hari esok, tetapi yang diprediksi hal-hal yang jelek semua tanpa kita mau action, endingnya adalah hasilnya pasti nol. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi pada hari ini ya kisah yang mau saya bagikan adalah hari ini saya menerima dua orang tamu. Jadi ada dua manusia yang datang ke rumah pada hari ini dan dua-duanya tidak masuk rumah karena saya masih takut takut menerima tamu. Jadi ngobrolnya di depan pagar dan jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Ya maklum kan, namanya juga new normal, namanya juga akhir zaman. Nah, jadi kita harus tahu diri ketika ada orang datang ke rumah pun jangan gampang-gampang kalian masukkan orang-orang untuk masuk ke dalam rumah kalian. Jadi ceritanya teman saya tuh akhir-akhir ini dia ngomong banyak ditawari yang namanya peluang usaha. Jadi reseller ini, jualan itu, ataupun menjadi agen asuransi, ataupun menjadi agen properti, ataupun menjadi member multi level dan lain sebagainya. Lalu saya mencoba menjadi pendengar yang baik dan akhirnya saya tanya, loh kenapa kok peluangnya yang segitu banyak tidak diambil? Padahal katanya kan kondisi ekonomimu lagi nggak bagus. Lalu setelah saya bertanya seperti itu, terus dia ngomong, wah bro kalau mau jadi agen asuransi sulit. Nanti mau nawarin orang juga setengah mati kan. Sekarang orang mau ditemuin nggak bisa, ini itu. Udah pasti banyak yang nggak mau. Lalu yang berikutnya ada temanku juga nawari aku menjadi membernya multi level. Nah multi level juga sama kan. Kita presentasi orang harus ketemu. Kita mau nawarin produk harus ketemu. Mau demo produk harus ketemu. Sekarang orang juga sulit ditemuin. Oh kamu aja aku datang ke rumahmu gak boleh masuk ya. Kita ngomong di depan pagar. Jadi kalau misalnya saat ini aku mau masuk ke dalam bisnis multi level pasti sulit mau ngajak orang. Pasti teman-teman yang tak ajak pun juga gak mau. Lalu ketika mendapatkan jawaban seperti itu, saya mencoba untuk menahan diri agar bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Kadang-kadang kelemahan hidup itu memang sulit ya. Aku tuh mau denger orang sing ngomel-ngomel, dia ngomel dan mengeluh tapi tanpa solusi, itu di kuping tuh paling panas gitu, paling mangkel gitu. Cuma ya sudahlah, berusaha sabar, tarik nafas, lalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Lalu sama peluang-peluang bisnis yang lain, dia diajak temennya ternak ikan, ini itu segala macam. Jadi dia cerita sama saya, peluang bisnisnya tuh ada banyak ditawarkan dan kondisi keuangannya dia lagi jelek. Tetapi semua peluang yang dia tawarkan ke hidupnya dia itu ditolak semuanya. Dan kalian tahu kenapa alasannya dia menolak? Karena alasannya adalah dia menjadi seorang peramal kehidupan. Nah kalau kalian ingat tadi dia ngomongnya apa? Oh kalau aku ikut ini nanti pasti gak ada yang mau beli. Oh kalau aku nanti ikut ini nanti pasti gak ada yang join. Jadi dia sudah memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok tanpa dia action dulu. Nah kalau kita ndak action dulu, ndak bergerak dulu untuk menawarkan, ya kita mana tahu teman kita ada yang mau masuk atau gak ada yang mau masuk. Dengan kita punya mental yang kayak peramal kayak gitu, yang kerjaannya meramal masa depan, memprediksi hari esok, tetapi yang diprediksi hal-hal yang jelek semua tanpa kita mau action, endingnya adalah hasilnya pasti nol. Tapi tentunya lain kisah kalau misalnya kalian punya kondisi ekonomi yang lagi bagus, kerjaan utama lagi jalan, mungkin ditawari teman-teman yang lain, wah ada opportunity ini, ada opportunity itu, mungkin kalian ada yang namanya skala prioritas. Oh mungkin kalian mau memprioritaskan usaha utamanya kalian supaya kalian bisa fokus segala macam. Itu beda kisah. Nah teman saya ini ibaratnya kondisi ekonomi juga lagi terganggu, lagi terkena efek dampak dari pandemi ini. Tetapi ditawarin ini nggak mau, tawarin itu nggak mau. Bahkan saya nawarin dia jadi reseller kopi yang tanpa modal 1 rupiah pun. Mana kopinya? Oh di sini. Aduh. Yang tinggal di broadcast di story-nya WhatsApp, tinggal di broadcast di story-nya Instagram, cuma tinggal story sharing-sharing gambar-gambar kayak gitu toh. Dan kalau laku pun, aku sing ngirim no pigi customermu, ya kan? Habis gitu kamu sudah tidak perlu repot-repot packing, tidak usah modal, tinggal modal kuota berapa kilobyte sih cuma story ke WhatsApp sama story ke Instagram kayak gitu toh. Nah nanti kalau misalnya kamu berhasil membuat penjualan, ya pasti yang namanya aku pasti bagi-bagi untung sama kamu. Dengan skema seperti ini pun dia tetap nggak mau guys. Jadi a few moments later. Jadi dia datang dengan kondisi berkeluh kesah, bilang ekonomi lagi sulit, dan cerita teman-temannya banyak yang nawari dia jadi agen asuransi,
agen properti, member multi level, ini itu dan lain sebagainya. Dia bilang nggak mau karena pasti nggak bisa laku katanya. Lalu supaya nanti resiko modal nggak kembali, dia bilangnya gitu. Saya tawarin opportunity lagi yang nggak pakai modal, masih bilang nggak mau. Katanya malu nanti kalau storyku barang dagangan. Saya mengenal baik ada beberapa teman saya yang mereka secara ekonomi sudah jauh di atasnya saya, dan mereka pun masih banyak yang menjual barang dagangan yang unik-unik segala macam. Dan tidak sedikit juga teman saya yang strata ekonominya jauh di atas saya, mereka pun jadi resellernya kopi saya. Jadi mereka tidak malu broadcast di story-nya WhatsApp ataupun story-nya Instagram jualan kopi. Ini ada teman yang ekonominya lagi terganggu sangat-sangat signifikan kena pandemi seperti ini, masih bisa punya gengsi. Kalau dengan kalian gengsi dan malu bisa sukses, bisa menghasilkan profit miliaran tiap bulan, aku juga mau join. Kalau kalian punya usaha multi level, gengsi.com mungkin, atau usaha antimalu.com mungkin, apapun itulah. Di mana-mana kan kita harus berjuang. Nah, kalau misalnya ekonomi sulit, habis gitu nggak bisa makan, minta uang sama orang untuk minta makan, itu baru namanya malu. Lah kalau kita dagangan, orang kan boleh beli, boleh nggak beli sih. Ya kan? Kenapa kok harus malu? Itu otakku nggak bisa nyambung nih hal-hal seperti ini. Ya, sudah, emosi lagi. Tahan, tarik nafas, hembuskan, husa. A few moments later. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, pelajaran yang kita bisa petik pada hari ini adalah nomor 1, harus sabar. Itu nomor 1, itu prioritas utama. Karena kadang-kadang aku mesti terbawa emosi gitu, kudu ngamuk gitu. Ketemu orang yang dengerin orang yang cuma ngeluh tapi dikasih solusi, dia kasih alasan lagi. Dia kasih solusi, dia kasih alasan lagi. Mungkin dia tidak sadar kalau orang mau sukses, dia harus fokus sama yang namanya solusi. Jangan fokus sama alasan-alasan yang membuat dia tidak bisa maju. Oke, lalu pelajaran yang kedua adalah jangan jadi peramal. Masa depan adalah misteri, dan hari esok kita pun ditentukan dari keputusan apa yang kita ambil hari ini. Kalau kita hari ini memutuskan hanya sibuk memprediksi masa depan tanpa melakukan action apapun, tanpa melakukan suatu hal positif apapun dalam hidup, ya sudah pasti yang namanya masa depan akan gelap gulita. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya, kalian semuanya bisa selalu menyambut dengan positif akan peluang-peluang yang datang dalam kehidupan kalian. Dan semoga kita semuanya selalu diberkahi oleh kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.